psikososial. Psikososial adalah istilah yang menggabungkan dua aspek, yaitu psikologi kejiwaan atau mental seseorang dan sosial hubungan seseorang dengan lingkungan atau orang lain. Psikososial berkaitan dengan bagaimana kondisi mental, emosi, dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan sekitarnya. Secara sederhana, psikososial dapat diartikan sebagai hubungan antara kondisi psikologis individu dengan kehidupan sosialnya, seperti hubungan dengan keluarga, teman, sekolah, dan masyarakat. Contoh psikologi sosial. 1. Seorang anak yang mendapatkan dukungan dari keluarga biasanya memiliki rasa percaya diri yang baik. 2. Seseorang yang mengalami penolakan dari lingkungan sosial dapat merasa sedih, stres, atau kurang percaya diri. 3. Jadi psikososial membahas bagaimana faktor mental dan sosial saling mempengaruhi perkembangan dan perilaku seseorang. Ego kreatif adalah konsep ego yang dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif, serta memiliki kepercayaan diri untuk merealisasikan ide-ide tersebut. Ego kreatif dapat membantu kamu untuk menghasilkan ide-ide baru dan unik, mengatasi hambatan kreativitas, meningkatkan kepercayaan diri, mengembangkan kemampuan problem solving, meningkatkan kemampuan beradaptasi. Namun, ego kreatif juga dapat memiliki sisi negatif jika tidak diimbangi dengan kesadaran dan kontrol diri, seperti menjadi terlalu percaya diri atau tidak mau menerima kritik, menjadi terlalu fokus pada ide sendiri dan tidak mau mendengarkan orang lain, menjadi terlalu keras kepala dan tidak mau berubah. Teori perkembangan psikososial adalah teori yang menjelaskan bagaimana kepribadian manusia melalui interaksi antara faktor psikologis dari dalam diri dan faktor sosial dari lingkungan. Teori ini dikemukakan oleh Erikson. Menurut Erikson, perkembangan manusia berlangsung sepanjang hidup dan terbagi menjadi 8 tahap perkembangan psikososial. Pada setiap tahap, individu menghadapi konflik atau krisis yang harus diselesaikan untuk perkembangan kepribadian yang sehat. 1. Kepercayaan versus ketidakpercayaan atau trust vs mistrust. Usia 0-1 tahun. Bayi belajar mempercayai orang lain, terutama orang tua atau pengasuh. Jika kebutuhan bayi terpenuhi, muncul rasa percaya. Jika tidak terpenuhi, muncul rasa tidak percaya. Kedua, otonomi vs rasa malu dan ragu. Otonomi vs shame and doubt. Usia 1-3 tahun. Anak mulai belajar mandiri seperti berjalan, makan, dan memilih. Dukungan orang tua, anak percaya diri dan mandiri. Terlalu banyak larangan, anak merasa malu dan ragu. Yang ketiga, inisiatif vs rasa bersalah. Inisiatif vs guilt. Usia 3-6 tahun. Anak mulai bertanya, bermain, dan mencoba hal baru. Jika didukung, perkembangan rasa inisiatif. Jika sering dimarahi, muncul rasa bersalah. Yang keempat, kerajinan vs rasa rendah diri. Industri vs inferiority. Usia 6-12 tahun. Anak mulai bersekolah dan belajar keterampilan. Jika berhasil dan dihargai, muncul rasa percaya diri. Jika sering gagal atau diremehkan, merasa rendah diri. Identitas vs kebingungan peran. Identity vs role confusion. Usia 12-18 tahun atau remaja. Remaja mencari jati diri, nilai hidup, dan tujuan masa depan. Jika berhasil, terbentuk identitas diri yang kuat. Jika gagal, kebingungan tentang peran dan masa depan. 6. Keintiman vs isolasi. Intimacy vs isolation. Usia dewasa muda. Individu mulai membangun hubungan yang dekat dan bermakna dengan orang lain. Yang ketujuh, generativitas dan stagnasi. Generativity versus stagnation. Usia dewasa tengah. Individu berusaha memberi kontribusi kepada masyarakat, keluarga, atau generasi berikutnya.
Integritas vs keputusasaan atau integrity vs despair. Usia lansia. Individu menilai kembali kehidupan yang telah dijalani. Jika merasa puas, muncul rasa integritas. Jika menyesal, muncul keputusasaan. Ciri kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang dapat dilihat dari beberapa sikap dan perilaku berikut. Yang pertama, ciri kepribadian dinamis. Kepribadian dinamis berarti mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan terus berkembang. Contohnya, terbuka terhadap ide dan pengalaman baru, mudah beradaptasi dengan lingkungan atau situasi yang berbeda, aktif mencari pengetahuan dan pengalaman, tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah. Yang kedua, ciri kepribadian produktif. Kepribadian produktif menunjukkan seseorang mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Contohnya, memiliki tujuan hidup yang jelas, rajin, disiplin, dan bertanggung jawab dalam pekerjaan. Menggunakan waktu secara efektif, mampu menghasilkan karya, ide, atau presentasi yang berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, ciri kepribadian matang. Kepribadian matang menunjukkan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Contohnya, mampu mengendalikan emosi dengan baik, berpikir rasional sebelum mengambil keputusan, bertanggung jawab atas ketindakan sendiri, mampu menerima kritik dan belajar dari kesalahan, memiliki sikap empati dan menghargai orang lain. Implikasi Erik Erikson tentang bimbingan dan konseling sangat penting karena teori ini menjelaskan bahwa perkembangan manusia berlangsung melalui beberapa tahap psikososial sepanjang kehidupannya. Setiap tahap memiliki konflik atau tugas perkembangan yang harus diselesaikan individu. Jika tugas perkembangan tidak tercapai dengan baik, maka dapat menimbulkan masalah psikologis atau sosial yang perlu dibantu melalui layanan konseling. Berikut beberapa implikasi teori psikososial terhadap bimbingan dan konseling. Yang pertama, membantu konselor memahami tahap perkembangan klien. Teori psikososial membantu konselor memahami kondisi perkembangan individu sesuai usianya. Misalnya, anak SD berada pada tahap industri versus inferioritas atau belajar merasa mampu. Remaja berada pada tahap identitas vs kebingungan identitas. Dengan memahami tahap ini, konselor dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan klien. Yang kedua, dasar penyusunan program BK. Program bimbingan dan konseling di sekolah dapat disusun berdasarkan tugas perkembangan siswa. Contohnya, membantu siswa mengembangkan rasa percaya diri, membantu siswa menemukan identitas diri dan minat karir. Yang ketiga, membantu mengidentifikasi permasalahan psikososial. Konselor dapat mengidentifikasi masalah yang dialami siswa seperti kurang percaya diri, kebingungan identitas, kesulitan bersosialisasi. Masalah tersebut sering berkaitan dengan kegagalan penyelesaian konflik pada tahap perkembangan tertentu. Yang keempat,